Kenapa mulai Agil ya ke atasnya sampai Alwi bin Ubaidillah tadi kok tidak pakai gelar Syarif atau Sayyid? Ini yang perlu dicurigai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim, salam hormat untuk saudara-saudariku semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi, dijauhkan dari musibah dan bencana hari ini dan hari-hari esok, hari-hari ke depan. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sampai hari ini masih banyak orang yang bertanya-tanya tentang Habib. Apa betul Habib itu nasabnya terputus, tidak nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu sampai hari ini pula dan seterusnya saya akan terus menyampaikan tentang informasi ini, tentang keterputusan nasab para Habib yang mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum memang orang sudah tahu, tetapi ada kelompok, ada orang yang belum tahu. Yang belum tahu kita beritahu, yang belum sadar kita sadarkan. Tetapi kalau para muhibbin dan Habib-Habib itu sendiri sudah mau ngomong apa, kita tidak hiraukan. Kepada saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan ulang bahwa para Habib itu benar-benar adalah orang-orang yang menipu umat Islam di Indonesia. Kita akan mengungkap sejarah tipu-tipu gelar Habib sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan terus kita suarakan, akan terus kita informasikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu bahwa memang benar gelar Habib itu adalah tipu-tipu orang-orang Yaman yang datang ke Indonesia mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyambungan silsilah nasab Habib dari datuknya yang bernama Ubaidillah nyambung kepada keturunan Rasulullah yang bernama Ahmad Al-Abah atau Al-Muhajir jelas sudah batal berdasarkan kajian literatur, manuskrip, kesejarahan, apalagi dengan data, fakta, tes DNA atau genealogi. Mari kita lihat. Ubaidillah itu hidup di abad keempat, yakni wafat tahun 383, lahir tahun 383 Hijriah. Data perpustakaan, data kitab nasab, data kesejarahan dari tahun 345 ya sampai 880 Hijriah, Ubaidillah itu tidak dikenal. Dari 345 Hijriah sampai 880 Hijriah, nama Ubaidillah itu tidak dikenal, alias terputus, tak
tercatat selama 550 tahun. Selama 550 tahun tidak terdeteksi. Kemudian tiba-tiba tahun 988 Hijriah muncul nama Abdullah sebagai datuknya Ba'alawi. Lalu pada abad 10 Hijriah, Abdullah itu berubah nama menjadi Ubaidillah. Soal perubahan nama Abdullah menjadi Ubaidillah sudah saya jelaskan seperti cerita sinetron, cerita artis yang semula tidak dikenal setelah dirubah menjadi terkenal, dan itu sudah saya sampaikan. Dari abad 10 Hijriah itulah mulai tersusun silsilah Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Imam Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai abad 10 nama ini muncul sebagai anak Imam Ahmad Al-Abah. Kemudian seterusnya tersusunlah dari Ubaidillah atau Abdullah tadi ada nama Alwi, ya, bin Muhammad bin Alwi bin Ali bin Imam Muhammad Sahib Mirbat bin Ali bin Faqih Muqaddam bin Alwi Ghayur bin Ali bin Muhammad Al-Mudawilah bin Abdurrahman As-Sagaf bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ubaidillah bin Salim bin Agil bin Abdurrahman Al-Atas. Ya. Jadi Abdurrahman Al-Atas ini turun ke bawah ini, ya, Alwi bin Abdullah. Jadi Alwi bin Abdullah punya anak Muhammad, punya anak Alwi, punya anak Ali, punya anak Imam Muhammad, punya anak Ali lagi, punya anak Al-Faqih Al-Muqaddam, punya anak bin Alwi, punya anak Ali, punya anak Muhammad Mudawilah, punya anak Abdurrahman As-Sagaf, punya anak Abdullah, punya anak Abdurrahman, punya anak Ubaidillah, punya anak Salim, punya anak Agil, punya anak Abdurrahman Al-Attas. Mulai dari Alwi sampai Agil, ya, mungkin nama-nama tersebut masih memakai gelar syarif atau sayyid. Kenapa sesudah Agil kok tidak pakai syarif? Ya, saya ulang lagi. Kenapa mulai Agil, ya, ke atasnya sampai Alwi bin Ubaidillah tadi kok tidak pakai gelar syarif atau sayyid? Ini
yang perlu dicurigai. Disitulah ada kecurigaan. Penulis nasab, yakni Abu Bakar Al-Syakran, tahu kalau silsilah yang dibuat itu memang palsu. Dia takut menggunakan atau menyebutkan panggilan Syarif atau Sayyid. Dia sangat takut. Karena Syarif dan Sayyid itu asli keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi ada ketakutan, tetapi di sisi yang lain ada nafsu keinginan untuk menikmati kemuliaan jika bisa mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibuatlah gelar baru dengan sebutan Habib. Jadi belakangan kenapa pakai gelar Habib? Karena mereka aslinya tahu bahwa keturunannya itu bukan keturunan Rasulullah. Karena kalau pakai keturunan Rasulullah, pasti menggunakan gelar Syarif dan Sayyid, dan itu dipastikan akan terbongkar. Maka pakai nama Habib. Setelah secara umum gelar Habib dipakai, maka orang yang memakai gelar Syarif dan Sayyid oleh golongan para Habib ini direndahkan martabatnya, dijadikan keturunan kelas rendahan. Jadi setelah mereka mengakui sebagai keturunan Rasulullah dengan gelar Habib, maka justru Syarif dan Sayyid ini menurut Habib dianggap sebagai golongan rendahan. Padahal itu sesungguhnya adalah keturunan Rasulullah yang sesungguhnya. Tapi oleh Habib direndahkan martabatnya dan itu dipakai, diterapkan di Indonesia. Jadi ketika penjajahan Belanda itu, nama Sayyid Syarif sudah ada. Tetapi begitu Habib datang di Indonesia, ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, maka gelar Sayyid dan Syarif itu menurut mereka adalah gelar rendah di bawah, ya, di bawah martabat para Habib. Orang yang pertama kali disematkan gelar Habib yaitu Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang hidup pada tahun 992 sampai 1072 Hijrah atau tahun 1572 sampai 1652 Masehi. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini adalah keturunan yang ke-28. Dia lahir di desa Lis dekat kota Inat, Hadramaut. Ini orang yang pertama kali memakai gelar Habib, yaitu di abad 15 masuk abad 16. Nah, Ba'alawi itu terdiri dari banyak marga. Lebih dari 116, ini bukan 16 nih, salah. Lebih dari 116 marga. 116 marga. Dan Mufti Yaman sudah menetapkan. Pemerintah Yaman melalui muftinya, Syamsuddin Sarafuddin, menyatakan ada 92 marga yang terbukti bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak 116 marga itu, di Indonesia ada 68 marga Habib. Di Indonesia ada 68 marga Habib dan kita tidak hafal semuanya.
antaranya ada marga Muladawilah, ada marga bin Yahya, ini kakeknya datuknya Habib Lutfi bin Yahya. Ada Bakhsin, Ba'bud Asgaf, Al-Idrus, Ba'agil, Al-Munawar, ini yang kemarin heboh itu, Al-Munawar. Ada Syihab, ada Al-Musawa, Az-Zahir, Al-Atas, Al-Haddar, Barokbah, Al-Mutohar, Al-Habsyi, Bil-Fakih, yang di Malang kemarin, di Khawli, Al-Jufri, Al-Bahar, Al-Haddad, Al-Aidid, Al-Kaf, Al-Bar, Smith, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pemakaian gelar Habib bagi orang Yaman itu dimulai sejak abad 15-16. Dengan alasan apa? Kok mereka merubah kalau benar keturunan Rasulullah? Tadinya yang mestinya keturunan Rasulullah itu adalah panggilannya Syarif atau Sayyid, tapi kenapa mereka rubah gelarnya menjadi Al-Habib? Mari kita jelaskan dengan logika dan akal sehat. Kenapa? Pertama, karena pada saat itu negara Yaman kacau, perang perebutan kekuasaan, para Syarif atau Sayyid berkuasa di sana. Sementara golongan rendahan susah hidup. Maka golongan rendahan ini eksodus atau migrasi besar-besaran ke berbagai negara dengan menyematkan gelar Habib, ngaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di abad 16 mereka 15-16 mereka eksodus keluar dari Yaman, karena di sana adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak punya kedudukan, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, pokoknya orang yang susah. Maka mereka eksodus melakukan imigran dengan membuat nama gelar baru bernama dengan sebutan Habib. Ini harus kita logikakan. Kedua, kalau mereka benar-benar sebagai Syarif atau Sayyid, rasanya tidak mungkin mereka minggat dari negaranya. Karena di sana Syarif dan Sayyid sangat dihormati dan dimuliakan sebagai kasta tertinggi. Jadi mereka karena kasta rendah di sana, bukan Sayyid, bukan Syarif, jadi gelandangan, maka untuk mengubah nasibnya supaya dihormati, dia pakai gelar Habib, dan Habib itu adalah nama yang dibuat oleh sendiri dengan ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Kalau di sana, maka Habib nggak laku, karena orang sana, Sayyid dan Syarif, tahu tidak ada keturunan Rasulullah namanya Habib. Sebagai warga kelas rendahan, jika tetap tinggal di Yaman, pasti akan sengsara hidupnya. Maka mereka yang ngaku Habib itu memaksakan diri harus minggat atau migrasi ke berbagai negara di belahan bumi, termasuk ke Nusantara. Sampai di negeri Nusantara ini, gelar Habib disematkan untuk menipu umat Islam Nusantara, lalu mendoktrin umat Islam, menanamkan ke dalam otak bawah sadar kalau gelar Habib itu adalah panggilan untuk keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata, saudara, umat Islam Indonesia percaya.
Kalau gelar Habib itu dipakai di Afrika, apalagi di Arab Saudi, oh tidak ada orang yang percaya. Karena keturunan Rasulullah itu gelarnya adalah Syarif atau Sayyid. Tapi di Indonesia, orang Indonesia, orang Islamnya mudah ditipu, mudah dibodohi. Apalagi kita waktu itu adalah masyarakat warga yang minder kalau melihat warga negara asing. Bahkan sampai sekarang pun masih minder kalau ada di tengah-tengah orang Arab, apalagi mereka berhidung mancung, berkulit putih. Minder kita. Alasan berikutnya, setelah gelar Habib dipercaya sebagai keturunan Rasulullah, dipercaya umat Islam Nusantara, sementara di Indonesia sudah ada orang-orang yang bergelar Syarif dan Sayyid, maka dengan angkuh dan sombongnya gelar Syarif dan Sayyid itu dinyatakan oleh para Habib sebagai gelar orang rendahan bagi orang Yaman. Jadi setelah Habib itu dipercaya oleh orang Indonesia, umat Islam Indonesia, di mana sebelum Arab Yaman Habib itu datang, sudah ada Syarif dan Sayyid. Tetapi karena Habib terlanjur dipercaya menjadi warga kelas atas yang ditinggikan, dibuat oleh Belanda, mereka dengan sesukanya balas dendam mungkin karena di sana dihinakan oleh Syarif dan Sayyid, di Indonesia balik menghinakan orang-orang yang disebut Syarif dan Sayyid. Jadi Syarif dan Sayyid itu di mata para Habib sebagai warga keturunan sama-sama Yaman, bisa jadi, tetapi itu adalah keturunan yang rendah di bawah para Habib. Dan bisa jadi itu sebagai balasan orang-orang imigran Habib yang waktu di Yaman tidak mendapatkan tempat dan posisi dalam pemerintahan yang dikuasai oleh para Syarif dan Sayyid. Karena itu gelar Habib adanya cuma di Indonesia saat ini. Hanya orang-orang bodoh yang terkena doktrin yang percaya kalau Habib itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah cerita kenapa Habib datang ke Indonesia, karena memang ternyata di sana mereka bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, warga rendahan, kelas gelandangan, tetapi ketika sampai di Indonesia memakai gelar Habib dan mengaku sebagai cucu Rasulullah SAW. Aslinya seperti sudah saya sebutkan dalam tulisan di atas. Semoga ini ada manfaatnya. Saudara-saudaraku, mari kita sadar bahwa kita adalah bangsa yang merdeka. Tidak boleh ada penjajahan spiritual. Tidak boleh ada pemberhalaan terhadap para Habib yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Habib bukan cucu Rasulullah. Habib orang biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.